nggak dimarahin tuh aku. Gitu. Yang aku mencintai kamu walaupun Kak Rizka pernah ngeberontak gak kayak akhirnya bandel sih, gitu ya. pernah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Assalamualaikum. Halo guys, bertemu lagi bersama Cinta di Podcast. Itu adalah podcast in the car. Asik. Jadi ini apa beda temanya? Misalkan podcast duduk ya kan ya. Iya, Ini studio podcast gitu. di dalam mobil kapan lagi gitu ya. Unik emang. Lebih santai, Lebih santai, lebih enak melihat Iya. apa namanya Seru, lihat pemandangan, lihat gedung-gedung. Saya sih yes. Ini kita ngobrol bersama Honda Estilo 95 kesayangan aku nih. Kakak ini udah menikah dari tahun berapa? 2019. 2019. Berarti sekarang udah berapa tahun ya? 2 tahun menikah bukan? Mau 2 tahun tapi Oh, belum wow. sampai. Oh. Nanti bulan Agustus 2 tahun. Wah, berarti pacaran Pacaran 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun serius? Serius? Pacarannya lama. Wow, pacarannya lama. Sebenarnya bukan pacaran sih. Jadi Apa tuh? mungkin ya udah seumuran kita panggil kamu Om ya. Mungkin seumuran Om Roger. Pacaran itu tuh masih apa ya, bukan kayak kamu mau nggak jadi pacar aku, tapi Oke. lebih tepatnya kayak aku nyaman sama kamu, aku pengen jalan sama kamu, pengen dekat sama kamu. Jadi Iya. kita kalau dibilang pacaran nggak, tapi lebih dekat 5 tahunan gitu. Pertama kan awalnya kan kita dari temenan dulu, terus udah kayak gitu kita Sahabat. ya Kayak jadi sahabat sih. teman kerja lah ya, Iya. teman kerja. Oh, Jadi Gitu. kita ketemunya di lokasi syuting, kita kerja bareng, terus kita jadi pasangan ya di sinetron itu. Plot story-nya tuh barengan terus. Baper gitu jadinya. Jadinya ya nyaman. Nyaman. Akhirnya udah deh, akhirnya kita komit untuk saling serius. Pernah bosan nggak waktu pacaran itu 5 tahun? Nah ini jarang banget orang yang nanya masalah bosan. Oke. Kalau bosan itu enggak ya, karena kalau bosan berarti kita akan cari lagi yang baru di saat selama 5 tahun. Oke. Tapi kita nggak ada bosan, selalu bersyukur dengan pasangan satu sama lain, dan kita tuh kayak apa ya, yang aku mencintai kamu walaupun bukan karena, jadi Motonya kita sama. jadi kita pegangan kita di situ. Wah. Mencintai kamu walaupun semua keburukan, bukan karena kamu siapa, kamu apa. Bukan karena kelebihannya Bukan ya, karena tapi kelebihan. bisa menerima kekurangan. Ya. Oh, Kalau kita udah menerima kekurangan dia apapun itu, kita akan bertahan terus dan tidak ada rasa bosan. aku dengar aja dari sosial media itu katanya kakak sampai nggak direstuin gitu ya sama orang tua. Sebenarnya gini sih, tak kenal maka kata sayang. Iya, jadi waktu itu kan emang karena kita belum pernah kenal gitu ya, iya. kan nggak tahu. Apalagi waktu itu kan Kamu tuh serius. stigmanya tuh negatif gitu kan, karena image-nya tuh bagaimana mungkin ya. Tapi memang karena kamu tuh niatnya serius, pengen nikah. Terus udah gitu, mama itu tidak siap anaknya untuk menikah. Oke. Dengan siapapun. Dengan siapapun. Loh, Karena mungkin gini ya, Cinta, anak perempuan satu-satunya seperti mama dan papa Cinta sangat sayang banget sama Cinta. Bener Pasti untuk banget. melepaskannya itu susah. Betul banget. Apalagi kalau ngelepasin mau pergi jalan sama temen. Iya. Sampai memang kita menjelaskan bahwa kalau kita nikah, kita bukan berarti kita pergi, bukan berarti kita nggak dekat lagi, tapi tetap kita menjadi keluarga, kita tetap dekat, bahkan sampai sekarang dekat banget sama mama sama papa. Nih, apalagi udah ada Syakil ya. Iya. Makin seru lagi.
Jadi bukan karena beda agama ya? Nah, jadi sebenarnya banyak orang lagi yang memikirkan bahwa Roger pindah agama dan langsung menikah. Enggak, prosesnya tuh lumayan loh. Oh ya? Iya. Gimana Dia tuh gimana? pindah Tahunan lah ya. Iya, 1 tahun udah pindah, belum tentu nikah juga. Waktu dia pindah juga bukan berarti kita masih bersama. Ada posisi yang kita tuh gak lagi putus lah ibaratnya gitu. Jauh lah. Bisanya itu bukan karena kita berdua nggak pernah ada masalah ya sayangnya. Tapi bisanya itu ya karena orang tua nggak ngerestuin. Oh, itu salah satunya ya? Iya, karena Roger ini nurut. Mama bilang putus. Oh, Emangnya Cita nanya-nanya tentang ini ada someone special? Tapi mau nanya lagi nih. Oke. Dulu bukannya Kak Cut Meriska waktu itu mantannya polisi ya? Iya, memang. Dan Itu juga nggak direstuin juga, Pak? pacaran iya boleh, Oh. tapi untuk menikah memang enggak. Oh gitu. Iya, susah sih mama sama papaku untuk melepaskan ke jenjang yang serius lagi karena dia takut kehilangan anak perempuan satu-satunya. Oh, balik lagi ke alasan situ. Iya. Iya, itu. Kalau Kak Roger ini kan masuk Islam ya, berarti mualaf ya? Ya. Mualaf. Pertanyaannya, mualaf gara-gara Kak Cut Meriska atau keinginan diri sendiri atau yang lain mungkin? Itu yang tadi kita bilang ya. Banyak sih yang pada mikir kalau misalnya itu gara-gara mau nikah lah atau apalah karena nggak direstuin atau whatever. Padahal nggak direstuin itu bukan masalah agama, bukan masalah yang lain-lain. Gitu. Iya, jadi kemarin ini pun pada saat sebelum menjadi mualaf itu prosesnya juga udah lumayan panjang. Udah 1 tahun sebelum menikah. Iya. Terus udah ada di posisi kita pisah juga, ya kan? Jadinya bukan karena itu sih. Dan aku nggak pernah ngajarin Roger untuk sholat, untuk ini, untuk itu nggak gitu. pernah. Dan dia cari tahu sendiri dan alhamdulillah lingkungan dia juga baik, merangkul dia ke jalan yang benar juga. Gitu. Tapi berarti udah dapat restu dong sekarang? Oh iya. Udah tambah dekat banget. Pas udah direstuin ya makanya kita nikah gitu. Kita nggak ada prinsip yang menikah nikah lari, kawin lari itu nggak ada di prinsip gitu. kita. Kita tetap sampai dapat restu baru kita menikah. Oke, sih. Tuh. Apa yang bikin Kak Roger ini direstuin gitu? Selama 5 tahun memperjuangkan mama papa Kak Cut Meriska untuk meyakinkan kalau kakak Roger itu adalah suami yang tepat. Asik bahasanya. Apa ya? Mungkin menunjukkan aja apa adanya, ketulusan. Kalau tidak ada niat buruk, keseriusan. Yang pada akhirnya kan terbukti juga kalau misalkan memang akhirnya jadi tahu gitu ya. Akhirnya jadi oh iya benar ternyata seperti ini. Jangan salah, kita sekarang malahan sudah menikah. Aku kalau ribut sedikit ya dimarahin tuh aku. Gitu? Sama mama sama papa. Nggak boleh kayak gitu sama Roger, dosa. Oh, Ya ampun. Yes. Kalau di rumah nih masakan nggak ada lagi yang namanya masakan kesukaan aku, masakan kesukaan Roger semuanya dimasakin sama mama. Jadinya deket banget sekarang. Bahkan pas habis nikah juga kita nggak ada bulan madu ya sayang, jalan-jalan bareng sama Iya. keluarga. Rame-rame gitu. Keren banget. Kita belum bulan madu sampai udah punya anak. Roger, are you happy now? Yes, very very much. Mana ya, kayaknya sekarang udah apa ya? Udah bukannya complete ya, cuman ya udah menjadi kepala keluarga, udah punya keluarga sendiri, udah punya anak. Jadinya ya udah. Nah, kalau Kak Meriska sendiri bahagia? Bahagia bukan? Alhamdulillah. Bahagia bisa menikah dan hidup bersama orang yang kita pilih, orang yang kita mau. Bahagia sudah memiliki suami, memiliki anak. Itu sesuatu yang
bahagianya tuh nggak bisa dijelaskan, tapi bahagia banget. Kak Cut Naska sendiri pernah dijodohin nggak? Pernah. Pernah. Oh, asih. Makanya jadi nggak. Tapi gimana gitu ya Kak? Kayak aku sama suami sekarang ribut, ya ribut. Kita nggak bisa menyalahkan siapa, yang salah kita berdua. Tapi kalau ketika kita ribut sama yang kemarin, tuh udah dipilih begini, kok jahat begini, komplain kan? Ah, iya sih, complicated ya. Iya. Kak, aku mau nanya nih Kak Roger, tapi jangan marah ya. Kakak kan dulu ya, maaf ya Kak, pernah di penjara ya? Apakah hal itu membuat itu menjadi nggak direstuin sama orang tua? Nggak tahu ya, mungkin itu salah satunya. Ya itu aku bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau aku ya, aku lebih bagus tuh yang udah pernah nyobain semuanya, udah bandel. Sekarang kan mau ngapain lagi? Udah nggak bisa nyobain apa-apa lagi. Daripada yang polos. Saat udah waktunya grow up ya udah. Iya, daripada yang polos pas udah nikah tahu-taunya gitu. selingkuh lah, amit-amit ya, selingkuh lah, atau malah nyobain ini itu. Kalau sekarang kan udah mentok, mau kemana lagi lu gitu. Kalau Jurnaliska pernah memberontak gak kayak akhirnya bandel gitu, ya. pernah gak? Mungkin tingkat bandelnya aku cabut sekolah. Cabut sekolah habis itu ya diem-diem pengen nonton ke bioskop tapi ketahuan, nggak pernah lolos sih Cinta, nggak pernah berjalan dengan lancar, gagal terus. Jadi gagal terus. Oh no. Kalau Kak Roger Ya? dulu pernah kayak begituan, drugs gitu ya namanya. Itu gara-gara apa sih Kak? Oke, pertama yang mau aku omongin itu adalah salah. Yep. Drugs is not good. You shouldn't try drugs. You don't do drugs. Dan pastinya if it happens, ya mesti sebenarnya seek for help. Kenapa ya? Mungkin karena namanya juga masa muda kali ya, masih kurang pengetahuan juga, kurang ilmunya juga. Tapi bersyukurnya those mistakes itu bisa diubah. Yang akhirnya tuh membuat aku tuh jadi berubah. Yang pasti juga aku nggak menyesal sama semua masa lalu aku. Mau seburuk apapun, nggak ada yang aku sesalin. Karena my past what makes me today. Dan I'm happy with who I am today. That's great. Tapi Om, jejak digital, jejak apapun itulah ya nggak bisa hilang ya dari. Tapi kalau anak-anak Om udah gede gitu, lihat berita masa lampau istilahnya. Om bakal nerangin apa gimana Om? Ya dong, pastinya kalau misalkan dia bertanya dan ingin tahu pasti akan dijelaskan pastinya. Benar. Tapi yang pasti juga harus memberitahu kalau that is wrong. That's true. Nah nanti kalau misalkan anak-anak tante dan Om udah gede, jodohnya akan diatur gak? Nah, tebeng. Pastinya enggak. Biar dia bertanggung jawab atas apa yang dia pilih. Kalau ketika kita yang pilih ada apa-apa kita yang disalahin. Walaupun pacarnya ini pengangguran gitu istilahnya. Kita harus tahu, kita harus kenal. Apakah dia sayang sama anak kita? Apakah dia peduli sama anak kita? Kalau rezeki udah di atas yang atur. Menurut aku. Kalau misalkan beda agama gimana? Ya kita harus tahu. Tetap balik lagi Kita harus tahu, kita ngobrol semuanya intinya kita harus ngobrol. Karena komunikasi itu penting banget. Yaudah deh kakak dan kakak, thank you banget udah mau menjawab pertanyaan, terus udah mau ngobrol-ngobrol sama aku in this car, in my favorite car basically.